Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel alat canggih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di depan kita ada sebuah alat canggih. Alat canggih, pada proses pengerjaannya masih manual ya teman-teman. Oke, jadi di depan kita ini ada sebuah alat press, yaitu untuk pengepresan pemasangan stang piston sepeda motor ataupun pengepresan di bagian sok depan sepeda motor ya, segitiganya ataupun as depannya yang bengkok, ataupun untuk pengepresan lainnya yang temen ya yang bisa menggunakan alat ini. Nah jadi nanti akan kita review, dan mohon maaf kita nggak tutorialkan pembuatannya, prosesnya seperti apa ya teman-teman ya. Jadi kita beranggapan bahwa setidaknya kita menjelaskan ini malah akan lebih paham, malah akan membuat teman-teman lebih lebih ngerti ya dalam nantinya akan pengen juga nih buat alat press seperti ini. Nah setidaknya kan kita menceritakan step by stepnya, platnya ataupun lubang-lubangnya ini diameter berapa aja, dan dongkrak yang digunakan itu kapasitasnya berapa, dan itu mudah-mudahan membuat teman-teman paham. Oke, jadi buat teman-teman yang hobi tentang seputaran sepeda motor, ngebahas tentang otomotif sepeda motor, silahkan kunjungi juga di channel kami yang lain ya teman-teman ya. Pokoknya di seputaran otomotif sepeda motor, yaitu di channel Altan Motor, ALTAN Motor. Nah silahkan teman-teman tonton aja video-videonya, itu banyak playlistnya seputar permesinan ataupun di bagian-bagian spool ataupun dinamo starter, di situ ada ya. Dan mudah-mudahan dari beberapa video yang saya tampilkan setidaknya ada satu yang bermanfaat buat teman-teman semua ya, gitu ya. Oke, jadi nanti link channel Altan Motor akan kita cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman pantau-pantau aja ya, kulik-kulik aja di seputar Altan Motor, itu ada apa aja sih videonya, dan mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja ke review alat press ataupun dongkrak press rakitan ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mendekat. Sekarang kita ke bagian besinya dulu ya, ataupun bahannya yang digunakan ini namanya apa sih teman-teman gitu ya. Oke, jadi besinya ataupun bahan ini kita gunakan plat ataupun besi kanal ya, besi kanal U sebutannya, ataupun besi UNP gitu ya teman-teman ya, UNP. Nah mungkin sebutan di daerah teman-teman berbeda-beda, dengan jarak lebarnya ya. Jadi lebarnya ini sekitar 10 cm ya teman-teman ya, 10 cm, dan untuk lebar ininya sekitar berapa senti nih, 5 cm ya teman-teman ya. Jadi 6 kali 5 besi UNP 6 kali 5, dengan ketebalan kita ngukur tebelnya dari yang di sini aja ya teman-teman ya, sekitar 6 mili ya teman-teman ya. Oke, jadi ketebalan besinya 6 mili dengan ukuran 10 kali 5 ya untuk di bagian besi UNP nya. Nah jadi kalau untuk lebar ataupun tingginya berapa bang? Nah sebenarnya ini kita nggak ada patokan ya, kita buat alat press ini menyesuaikan dengan banyaknya besi sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya, kalau untuk kami pribadi ini kita ukur dulu ya, panjangnya kira-kira kurang lebih 65 ya teman-teman ya, panjang lebar 65, untuk tingginya sekitar berapa ini teman-teman, 130 ya, 130 cm. Oke, 130 cm. Nah jadi kalau teman-teman mau buat ini, saya sarankan untuk lebarnya lebih lebar lagi ya dari yang tadi 60. Nah karena kita mau buat satu lagi teman-teman, nah ini, nah malah dia lebih pendek. Kita ukur dulu deh ya, yang mau kita buat ini lebarnya berapa sih. Untuk lebarnya kita lihat 90 cm teman-teman. Nah ini kita menyesuaikan dengan panjang sok depan sepeda motor sport ya teman-teman ya, jadi ya di rentang angka segitu. Nah jadi kalau untuk tingginya 1 meter teman-teman, tuh ya 1 meter ya dari permukaan atas besi kanalnya, besi UNP nya. Nah jadi besi UNP itu kita buat kotak dengan kita ikat menggunakan baut ya teman-teman ya, ini baut besar. Untuk bautnya diameter 20 mili ya teman-teman kita gunakan. Kalau teman-teman mau menggunakan yang kecil lagi nggak masalah sih, cuman kita beranggapan kalau untuk media ngepres yang lebih besar ya ataupun lebih berat, itu saya rasa 20 mili aja teman-teman. Kalau mau di 15 mili nggak apa-apa sih. Kalau untuk di media pemasangan stang ataupun pengepresan sok itu masih sanggup lah, masih mumpuni ya teman-teman ya.
Oke, jadi di bagian besi UNP kotak sudah. Nah, untuk di bagian bawah ini kita gunakan elas teman-teman. Karena kalau teman-teman baut juga nggak masalah, karena kita kehabisan bahan untuk bagian besi UNP-nya ya. Karena kan harus 2 juga. Kita taruh 2 untuk kita baut, sedangkan bahannya udah habis. Ini juga dia udah beda ketebalannya, jadi kita ikat menggunakan elas saja karena kehabisan media. Dan ini untuk alasnya, ini besi WNP nya kita satukan ya. Nah ini kan elas, tuh kita alas dengan plat ya, kita hubungkan. Nah jadi kita taruh di sini, dan lubang-lubang ini ya buat media alasnya ini. Nanti kalau mau lebih naik lagi tinggal kita pindahin aja ininya, asnya, as alasnya ya. Nah ini teman-teman. Oke, jadi di bagian rangkanya sudah. Sekarang kita menuju di bagian dudukan dongkraknya nih. Untuk dudukan dongkrak ini ketebalannya, jadi alasnya ini sebentar, ini kurang lebih berapa ini teman-teman, 14 mili ya, 14 mili teman-teman. Nah kalau untuk yang plat berdirinya ini 8 atau 10 ya, 9, 10, 8 juga nggak masalah sih. Ini hanya tahanan aja supaya dongkraknya nggak jatuh. Dan ini penguncinya. Nah sebenarnya nggak perlu as panjang seperti ini, nggak masalah. Jadi lahar di sini aja, jadi besi putus potong, sini juga potong. Jadi ini kita potong, ini nggak masalah. Nah jadi ini biar kelihatan keren aja saya buat seperti ini ya, karena ini lumayan bubutnya. Makanya teman-teman gunakan lahar-lahar kecil aja ataupun bearing kecil aja nggak masalah. Yang intinya bisa menopang ini agar nggak jatuh ke bawah ya, karena kan nanti ngepres kan ini yang naik ke atas, yang ketahan ya. Jadi ini nggak berfungsi. Jadi ini fungsinya hanya biar nggak jatuh aja dia. Nah, jadi nggak ada beban berat ya teman-teman ya, nggak masalah itu. Nah jadi bentuknya seperti ini tuh ya, tampak samping. Nah jadi ya seperti bangku ya, bangku kita kasih kaki 4 buah. Nah ini kita las bagian sini ya, kita las, dan plat yang tebal tadi mau lebih tebal juga nggak masalah teman-teman, malah lebih jos ya, tapi jangan tipis lagi saya sarankan, karena kalau terlalu tipis nggak mumpuni sepertinya ya. Segini aja sangat fresh sekali. Berapa tadi, 14 mili ya, 14 mili ya teman-teman ya. Nah untuk dongkraknya, ini dongkrak botol biasa yang kapasitasnya 20 ton ya. Nah ini kalau untuk dongkrak saya sarankan gunakan yang 30 ton, karena dari pengalaman kita pribadi ini 20 ton itu sangat fresh sekali ya teman-teman ya dalam pengerjaannya, khususnya ke pemasangan stang piston. Itu 20 ton sangat fresh sekali, jadi tenaganya ya udah habis mentok di situ. Nah jadi sarannya minimnya 30 ton lah, 20 ton juga nggak masalah sih, ini masih sanggup. Nggak ada ceritanya stang piston itu pennya nggak kebuka, pasti kebuka, cuman kan kerjanya agak lebih berat aja ya teman-teman ya. Jadi rekomen 30 ton. Yang sistem dongkraknya kita rubah ya supaya bisa terbalik seperti ini. Nah untuk masalah pembalikan dongkrak ini kita belum buat videonya, mungkin teman-teman cari-cari aja di YouTube, itu udah banyak ya cara ngakalin supaya dongkrak ini bisa terbalik. Nah ini kita gunakan bekas stang piston ya teman-teman ya, stang seher. Nah ini kita las tuh. Oh ya kita las, ini kita kasih per. Kalau ini bekas per sok depan sih, cuman kan kalau per seperti ini nggak ini ya, maksudnya nggak bener-bener rekomen banget, karena kalau kita kasih jarak main yang lebih panjang lagi ini pasti akan melar per ini. Dan untuk aslinya nyari per ini, per baja itu harganya cukup mahal teman-teman. Jadi lah yang penting kita bisa ngebalik aja ya pernya ya, jadi masih bisa kita gunakan tangan lagi kalau masih kurang ke atas. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini dongkrak botolnya rekomen 30 ton. Oke, jadi di bagian rangkanya sudah kita jelaskan lubang diameternya, dan lubang diameter ini sama ya, 20 mili kalau enggak 18 mili teman-teman, 20 mili nih. Jadi bebas sih alasnya, kalau teman-teman ada as ini lebih besar lagi ya sesuaikan aja lubangnya, itu nggak masalah. Oke, nah ini alas ininya, dan ini untuk pengepresan stang ataupun pemasangan yang lainnya ya. Oke, sekarang kita ke bagian pengepresan segitiga nih, sok depan motor gimana prosesnya bang gitu ya. Nah ini untuk pres segitiga kita gunakan plat tebal lagi teman-teman, yang kita alas di sisi dalam ya. Nah agak kita jauhkan, nah di sini. Nah jadi kita alas lagi, ini ketebalannya lebih tebal lebih bagus ya. Ini 8 mili teman-teman.
Nah, jadi ketebalan plat ini 8 mili ya teman-teman ya. Dan tengah-tengahnya kita bor dengan diameter lubangnya kita buat 32 mili depan belakang ya. Nah, ini penampakan belakangnya. Kita jauhkan dulu. Nah, gini teman-teman. Oh ya. Nah, jadi fungsi lubang ini untuk masuknya A segitiga. Nah, ini kita kasih contoh A segitiganya ya. Nanti akan masuk seperti ini. Nah, itu ya, karena 32 mili saya rasa diameter terbesar di motor bebek Honda ya. Udah kita ukur 32 mili. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya itu malah lebih kecil lagi teman-teman. Nah, jadi untuk mengikat as ini supaya nggak bergerak pakai apa bang? Nah, kita gunakan ini teman-teman. Nah, ini ya besi yang kita bentuk-bentuk supaya bisa kotak, dan di tengahnya ada pipa bulat. Nah, nantinya masuk ke sini. Nah, masuk sini kan naik ke atas. Naik ke atas ini dibantu dan dongkrak. Nah, ketemu di lubang tengah ini, kita dongkrakkan, dia neken. Oke, jadi otomatis as segitiganya ini akan kenceng. Kita dongkraknya dongkrak kecil ya. Ini termasuknya besar. Nah, enak lagi, mudah lagi kalau teman-teman sudah punya alat press yang tiangnya ini yang plat tebal ada 2 sisi ya. Nah, itu dongkrak seperti ini bisa teman-teman, malah lebih sip lagi ya nantinya. Dan untuk proses kegunaan alat press ini untuk pengepresan sok depan ataupun pemasangan stang piston, teman-teman cek di channel Altan Motor ya, yaitu di playlist seputar press ya teman-teman. Di situ sudah kita buat videonya tentang pengepresan segitiga ataupun pemasangan stang piston ataupun stang seher ya teman-teman. Di situ udah ada. Jadi kita di sini hanya menjelaskan, dan ini alas dongkraknya. Nah, di sini alas dongkraknya ya teman-teman ya. Nah, dan ini untuk apa? Nah, ini tambahan teman-teman. Nah, di sini ada plat tebal juga alas. Jadi ini, nah ini untuk tahanan si segitiga. Sebentar kita tempelkan. Nah, segitiga nempel nih. Nah, pasti nanti di sini ada asok. Nah, asok bengkok mau kita press. Nah, supaya ini nggak bergerak, nah ini kita tahan menggunakan ini 2 sisinya ya. Kita kencengin juga, kita putar-putar, ini bisa diatur. Nah, ini bisa diatur ya. Oke, kita sampai ke sini ketahan, baru bisa kita dongkrak. Dan untuk pengepresan segitiga, dongkraknya kita gunakan dongkrak yang di bawah, bukan yang di atas. Di atas nggak bisa ya, bagian bawah sini. Nah, kalau kita sejajarkan tuh ya. Nah, pokoknya cek aja di channel Altan Motor di seputar press ya, playlistnya ya teman-teman ya. Silahkan simak, semoga bermanfaat untuk video-video tentang alat press yang kita gunakan ini ya teman-teman. Penguncian dongkraknya kita lakukan seperti ini ya, kita baut ya teman-teman ya. Jadi plat tebal ini kita bor, lalu kita senairat menggunakan baut 12 ini, 12L baja. Nah, di sini kalau yang di sini ini kita kasih bekas ya, besi panjang lah, besi panjang kita bor untuk dudukan pernya. Jadi nggak 4 ya pernya ya, 2 ya. Nah, 2 itu teman-teman. Tuh ya, jadi seperti ini, gantung, kita baut, nggak kita las ya, kita baut agar ya suatu saat mau ngelepas, mau ganti dongkrakan lebih enak ya, lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya gini deh teman-teman, untuk proses kerja alat press ini silahkan simak aja di channel Altan Motor, ALTAN Motor. Di situ sudah kita tutorialkan tentang pengepresan sok depan ataupun pemasangan stang seher sepeda motor ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan yang mau ditanya-tanya, silakan aja tanya-tanya di kolom komentar ya, mudah-mudahan membantu. Oh ya, satu lagi, kalau untuk mata bor diameter besar ini pakai apa bang? Nah gitu ya teman-teman ya, pasti karena ada beberapa pertanyaan pastinya untuk pengeboran yang besar seperti ini menggunakan apa. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas review tentang mata bor hole saw ya teman-teman, untuk diameter besar. Nah, di situ nanti teman-teman tonton aja. Jadi berbagai ukuran banyak untuk jenis hole saw. Nah, kalau teman-teman males beli hole sawnya, gunakan aja laskar bit ataupun blender yang buat motong plat tebel itu ya. Cuman kan itu nggak halus, nggak mulus seperti ini. Jadi yang ukurannya 32 bisa nanti ngancrong lebih besar ataupun lebih kecil ya teman-teman ya.
Nah jadi ya tergantung teman-teman nyikapinnya, mau beli whole saw ataupun mau teman-teman lubangi dengan las blender itu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Siapa tahu ada yang belum saya sampaikan, di kolom komentar aja ya, tanya-tanya ya teman-teman ya. Ya sebenarnya seperti ini aja sih, kita buat kotak, kita baut, kita buat alasnya, lalu buat dongkrak ini aja sih yang agak ribet ya. Jadi alas kita kasih kaki-kaki plat. Nah dan ini juga nih, ini coakannya kita gunakan bor kecil teman-teman, nggak dibubut ya. Bor berapa biji baru kita belah menggunakan gerinda potong, baru kita kikir ataupun kita haluskan ya supaya bisa lebih besar, supaya bisa kita setel ya. Takutnya kan nanti kalau hanya lubang satu jomplang, nggak presisi ya, goyang-goyang deh ya nantinya. Nah gitu maksudnya teman-teman. Dan satu lagi ya biar agak keren aja dilihatnya. Sebenarnya fungsinya sama aja, kalau dibuat lebih simpel ya ini nggak perlu tinggi-tinggi ya, cukup segini aja sih cukup. Terus ini juga nggak perlu panjang, lahar kecil pun jadi, yang penting dia bisa nahan supaya dudukan ini nggak jatuh gitu aja, nggak jatuh ke bawah, karena kan nanti menekan bagian bawah, menekan ke atas ya. Ya gitu ya, mudah-mudahan teman-teman paham dengan proses pembuatannya ini dan bisa langsung gas untuk mengaplikasikannya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk anggaran relatif ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman sudah bisa buat alat seperti ini, itu sangat berguna sekali. Bisa untuk press segitiga, teman-teman yang mekanik pasti paham ya, untuk pengepresan segitiga itu nominalnya berapa, untuk pemasangan stang piston pun nominalnya berapa. Pasti nggak rugi kalau teman-teman punya alat seperti ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya review kita tentang dongkrak press rakitan, dan mudah-mudahan ini menambah motivasi ataupun semangat lagi buat teman-teman yang pengen punya alat press seperti ini. Saya sarankan buat teman-teman mekanik kalau bisa punya alat seperti ini ya dicicil aja lah teman-teman, nggak terlalu mahal juga ya. Kalau teman-teman belum ada budget, cicil aja, beli plat-platnya dulu. Dan ini jujur kita platnya beli loakan teman-teman, karena kalau yang baru itu kita buat, itu kita beli baru, dan ketebalannya pun itu lebih tipis daripada ini lebih tebel. Ini mungkin bekas proyek pabrik ya ataupun gudang lain sebagainya, karena kita beli di loakan. Nah nyari yang ketebalan seperti ini entah memang nggak ada ataupun di daerah kami yang nggak ngejual ya teman-teman ya. Jadi ya cari aja di besi-besi loakan, karena fungsinya pun sama aja, yang penting kita lihatkan endingnya, hasilnya dan fungsinya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Seperti biasa ditunggu subscribe-nya, lalu teman-teman klik loncengnya dan klik yang semua. Jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat pemberitahuan ataupun notifnya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga di-share ke medsos teman-teman semua, siapa tahu teman-teman bagikan itu bermanfaat untuk orang lain, kan menjadi berkah buat teman-teman sendiri ya, dan buat kita semua lah intinya. Oke, dan jangan lupa juga pantengin di Altan Motor, ALTAN, jadi itu ngebahas putar sepeda motor ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.